Nenek dianiaya hingga dibuang ke semak-semak, pelaku ternyata masih saudara. Saudah, 68, seorang nenek di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat babak belur setelah menjadi korban penganiayaan oleh pekerja tambang emas ilegal. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat Saudah mencoba melarang aktivitas penambangan tanpa izin di lahan miliknya di Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao. Tidak disangka, dia justru dikeroyok hingga dibuang ke semak-semak di tepi sungai. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Kampanye Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Padang, Kelvin Nanda Permana. Nenek Saudah masih menjalani perawatan medis intensif dengan kondisi wajah memar, tubuh sakit, dan masih merasakan pusing berat, kata Kelvin dalam keterangannya, dikutip dari Kompas, Rabu, 7 Januari 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari Lebih Padang dan keterangan korban, berikut adalah urutan peristiwa yang menimpa Saudah. Kamis, 1 Januari 2026, sore. Nenek Saudah mendatangi lokasi tambang emas ilegal yang berada di lahan miliknya untuk melarang para pekerja menggali tanah. Aktivitas sempat terhenti sejenak. Kamis, 1 Januari 2026, malam, pukul 20.00-21.00 WIB para petambang kembali beroperasi. Mendengar suara aktivitas, Saudah kembali mendatangi lokasi yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Saat kejadian, begitu tiba dan menyorotkan senter ke arah pekerja, Saudah langsung dilempari batu, dikeroyok, dan dipukuli hingga pingsan. Dibuang ke semak. Dalam kondisi setengah pingsan, para pelaku menyeret dan membuang tubuh korban ke semak-semak di tepi sungai. Pelaku menduga korban sudah meninggal dunia sehingga ditinggalkan begitu saja. Jumat, 2 Januari 2026, pukul 1 WIB, korban baru sadarkan diri dan berusaha merangkak pulang ke rumah. Namun, ia kembali pingsan tepat di depan pintu rumahnya sebelum akhirnya ditemukan pihak keluarga. Lebih Padang menilai kekerasan ini adalah dampak nyata dari kegagalan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang menjamur di Sumatera Barat. Terlebih, lokasinya tak jauh dari kantor pemerintahan dan kepolisian. Kekerasan yang dialami Nenek Saudah adalah buah dari absennya negara. Ketika tambang ilegal dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, negara sedang menciptakan ruang impunitas terhadap pelaku yang memicu konflik sosial, tegas Kelvin. Belakangan, polisi berhasil menangkap pelaku penyerangan Nenek Saudah inisial Is, 26. Ternyata pelaku Is masih memiliki hubungan kerabat dengan sang nenek. Pelaku sudah ditangkap. Berdasarkan hasil penyelidikan pelakunya satu orang, yaitu Is. Is disebut-sebut masih memiliki hubungan kerabat dengan Nenek Saudah, kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya. Respons pemerintah dan kepolisian. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Russeini, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perbuatan yang kurang ajar. Ia telah bertemu langsung dengan Kapolda Sumbar Irjen Gatot Trisuryanta untuk memastikan kasus ini dikawal ketat. Saya minta penegak hukum bergerak cepat menangkap para pelaku tanpa pandang bulu. Pokoknya tidak ada cerita, siapapun bakingnya, tangkap Pak, kita lawan saja, ujar Vasco, Senin, 5 Januari 2026. Menanggapi hal tersebut, Irjen Gatot Trisuryanta telah menginstruksikan Kapolres Pasaman, AKBP Muhammad Agus Hidayat, untuk mempercepat proses hukum. Saat ini, pihak kepolisian dilaporkan telah melakukan olah TKP, melakukan visum terhadap korban, dan mengantongi 6 nama terduga pelaku. 5 fakta penganiayaan. 1. Identitas korban dan latar belakang insiden. Korban dalam peristiwa tragis ini adalah seorang nenek bernama Saudah yang telah menginjak usia 68 tahun. Ia merupakan warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden ini dipicu oleh keberanian Nenek Saudah dalam mempertahankan hak miliknya dari aktivitas ilegal. Ia menjadi korban kekerasan setelah mencoba melarang sekelompok pekerja tambang emas ilegal yang beroperasi tanpa izin di lahan pribadi miliknya. Akibat tindakan penolakan tersebut, Nenek Saudah harus mengalami luka fisik yang sangat serius di usia senjanya. Ia mengalami memar hebat di bagian wajah dan rasa sakit di sekujur tubuh yang mengharuskannya mendapatkan perawatan medis secara intensif. 2. Kronologi kejadian dan upaya melarang tambang. Awal peristiwa terjadi pada Kamis sore, 1 Januari 2026, ketika Nenek Saudah mendatangi lokasi tambang emas ilegal di tanahnya untuk meminta para pekerja berhenti menggali. Meskipun aktivitas sempat terhenti sejenak setelah kedatangannya, para penambang ternyata kembali beroperasi pada malam harinya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Mendengar suara gaduh aktivitas mesin tambang dari rumahnya yang berjarak sekitar 300 meter, Nenek Saudah kembali mendatangi lokasi tersebut sendirian. Begitu tiba dan menyorotkan lampu senter ke arah para pekerja, situasi langsung berubah menjadi brutal dan tak terkendali. Nenek malang tersebut seketika dilempari batu dan dikeroyok oleh para pelaku hingga jatuh pingsan di lokasi kejadian. Tindakan keji ini dilakukan para pelaku karena merasa terganggu dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik lahan yang sah tersebut. 3. Kekejaman pelaku dan kondisi korban saat dibuang. Dalam kondisi korban yang sudah tidak berdaya dan setengah pingsan, para pelaku melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mereka menyeret tubuh Nenek Saudah dan membuangnya ke dalam semak-semak lebat yang berada di tepian sungai. Para pelaku diduga meninggalkan korban begitu saja karena menganggap sang nenek sudah meninggal dunia setelah mendapatkan penganiayaan berat. Nenek Saudah dibiarkan tergeletak tanpa pertolongan di tengah kegelapan malam di area yang cukup terisolasi. Setelah beberapa jam tak sadarkan diri, korban baru terbangun sekitar pukul 1 WIB dini hari dan berusaha merangkak pulang sekuat tenaga. Namun, karena kondisi fisiknya yang sangat lemah, ia kembali jatuh pingsan tepat di depan pintu rumahnya sebelum akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga. 4. Hubungan pelaku dengan korban dan penangkapan. Pihak kepolisian bergerak cepat dalam menangani kasus ini dan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial Is yang berusia 26 tahun. Fakta yang paling mengejutkan adalah ternyata pelaku Is masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Nenek Saudah sendiri. Penangkapan Is dilakukan setelah tim penyidik Polda Sumbar melakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari para saksi di lokasi kejadian. Meski saat kejadian korban dikeroyok, polisi baru menetapkan Is sebagai tersangka utama yang bertanggung jawab atas penganiayaan tersebut. Terungkapnya status pelaku yang masih saudara korban menambah ironi dalam kasus ini, mengingat pelaku tega menganiaya kerabatnya sendiri demi kepentingan tambang ilegal. Kini Is harus mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di hadapan hukum. 5. Dampak sosial dan sorotan terhadap tambang ilegal. Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Padang menilai bahwa kekerasan yang dialami Nenek Saudah merupakan dampak nyata dari pembiaran aktivitas tambang emas ilegal. Mereka mengkritik keras absennya penegakan hukum di wilayah tersebut padahal lokasi tambang berada tidak jauh dari kantor pemerintahan. Kejadian ini juga memicu reaksi keras dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasco Russeimi yang menyebut tindakan pelaku sebagai perbuatan sangat kurang ajar. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolda Sumbar untuk memastikan kasus ini dikawal ketat hingga tuntas. Kasus Nenek Saudah kini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial. Masyarakat berharap agar kepolisian tidak hanya menangkap pelaku penganiayaan, tetapi juga menutup permanen seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.